Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah yang masih ada di luar, yang masih duduk, yang masih bersantai di kanan kiri, ada baiknya untuk segera menyempurnakan langkah kaki kita untuk meniatkan melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan segera berwudu dan memasuki area masjid, dan juga saf-saf yang masih kosong untuk bisa segera diisi, dan rekan-rekan yang masih ada di belakang untuk bisa mengisi saf-saf yang ada di depannya agar tidak melangkahi rekan-rekan kita yang sedang bersiap untuk mengikuti kegiatan sholat Jumat pada hari ini. Oh, kurang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji serta syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, yang pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang pria muslim, beribadah sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam kita sampaikan selalu kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini berkesempatan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai rangkaian ibadah salat Jumat, izinkan kami mewakili pengurus masjid untuk menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan salat Jumat dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid DKM Al-Haqqul Mubin All AHM. Pada hari ini 19 Juni 2026 bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Informasi infak Jumat minggu lalu pada tanggal 12 Juni adalah 8.225.000. Jazakallahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi untuk menyedekahkan sedikit rezekinya untuk keberlangsungan dakwah Islam di Masjid DKM. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan para jamaah dengan pahala yang berlipat ganda. Untuk khotib dan imam pada Jumat kali ini, yakni Ustadz Haji Abdullah Ahzani LCMA. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah kita, dan muazin Bapak Suyatman. Para jamaah dimohon untuk bisa mematikan atau mensalenkan ponsel ataupun alat komunikasi yang masih aktif untuk bisa disalenkan agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita pada kali ini. Dan untuk lain-lain, ucapan terima kasih
pada para jamaah, pada para muzaki yang insya Allah pada hari Sabtu besok tanggal 20 Juni 2026 insya Allah dari pihak DKM All Plan kita akan menyelenggarakan khitanan massal. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para muzaki sebagai donatur utama hingga bisa terlaksananya kegiatan rutin tahunan sekali untuk khitanan massal yang dampaknya adalah memberikan manfaat terbesar untuk para wabil khusus ya anak-anak yatim dari mantan atau ex teman kita yang berpulang lebih dahulu. Dan juga mohon doa kelancaran kegiatan untuk khitanan massal esok. Dan juga untuk para jamaah, rekan-rekan yang belum menjadi muzaki diharapkan untuk bisa ikut serta berperan aktif menjadi muzaki ataupun yang sudah menjadi muzaki ingin mengupgrade dana zakat infak sodakohnya bisa diinformasikan ke rekan-rekan DKM ataupun jika ada informasi dari layar bisa untuk melakukan scan update data infak, zakat dan sodakoh dari rekan-rekan. Demikian informasi dari kami. Segala kekurangan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal baik di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia adalah nikmat waktu, terlebih waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang dilalaikan oleh umat manusia, as-sihha wal faraq, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jamaah, waktu luang di antara hakikatnya adalah kita tidak bisa membeli waktu meskipun memiliki harta yang berlimpah. Kita tidak bisa meminjam waktu meskipun ada jaminan yang berharga, dan kita tidak bisa memutar balik waktu meskipun kita memiliki kekuasaan ataupun jabatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah dalam Al-Qur'an dengan waktu. Terkadang Allah bersumpah dengan wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Ini menggambarkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menggambarkan betapa penting dan keagungan waktu tersebut. Maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu di antara karakteristik waktu yang kalau kita sadari setiap manusia Allah berikan waktu yang sama 24 jam dalam satu hari. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kok outputnya berbeda antara satu dengan yang lainnya? Yang mungkin satunya lebih produktif, tetapi yang lainnya justru mensia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, di antara karakteristik waktu adalah bahwasanya waktu tersebut cepat berlalu tanpa kita sadari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan kehidupan akhirat nanti, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika Allah kumpulkan seluruh umat manusia pada hari akhir nanti,
Maka mereka mengatakan, lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Tidaklah kami hidup di muka bumi, di dunia ini, illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya sebentar, seperti siang hari saja. Dan ini sering kita rasakan. Baru rasanya kita beramal saleh, berkehidupan di tahun 1447 Hijriah. Dan sekarang kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Bahkan terkadang yang lebih terasa adalah tatkala bulan Ramadan akan segera datang. Kita sering mengatakan rasa-rasanya bulan Ramadan baru saja kemarin. Maka disayangkan kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu tersebut. Yang kedua di antara karakteristik waktu adalah waktu bisa menjadi berkah bagi kita ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ketika Allah telah bersumpah dengan waktu, kemudian Allah sebutkan setelahnya, sesungguhnya manusia itu pasti merugi. Seolah-olah ingin menggambarkan bahwasanya orang yang tidak memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya mereka orang yang merugi. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan di antara orang-orang yang tidak merugi adalah mereka yang memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan, illal ladzina amanu, dengan mengisi amal-amal saleh, kebaikan, wa amilus salihat. Dan amal saleh tersebut ia isi sebagai bentuk bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja mempersoleh dirinya tapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Yang ketiga jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik nikmat adalah atau karakteristik waktu adalah ia tidak dapat diulang, tetapi kita dapat menebusnya. Terkadang banyak waktu yang dilewati itu kita isi dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, tetapi ketahuilah bahwasanya kita bisa menebus semua itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal man taba wa amana wa amila salihat faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang senantiasa ketika sudah bertobat, ketika sudah meningkatkan keimanan, mereka buktikan dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyiati hasanat. Mereka lah yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada momentum tahun baru Hijriah ini kita bukan hanya hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Kita bukan hanya sebatas hijrah dalam bentuk pakaian menjadi pakaian yang lebih baik, tapi kita hijrah, mungkin kita hijrah dari kata nanti menjadi sekarang. Yang biasanya kita tunda untuk beramal saleh, untuk sholat tepat waktu, untuk tilawah, maka kita hijrah menjadi kata sekarang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraqta fansab, jika kamu telah selesai akan suatu amalan maka kerjakanlah amalan selanjutnya. Juga di antara tafsirannya adalah jika engkau telah selesai urusan dunia maka bersegeralah untuk urusan akhirat. Dan juga di antara hijrah adalah kita hijrah yang dari sebelumnya mungkin kita sibuk dengan urusan duniawi, tapi kita hijrah kepada prioritas. Tidak ada orang yang sibuk akan dunia kecuali memang benar-benar mereka memprioritaskan urusan dunia. Maka momentum hijrah kita prioritaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketika kita hijrah yang mungkin sebelumnya kita hanya sebatas fokus terhadap kuantitas jumlah saja, tapi mulailah kita juga fokus terhadap kualitas. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita dalam beribadah, niat kita dalam beribadah, dan cara kita dalam beribadah semoga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita maksimalkan waktu yang ada sebagaimana nasihat para ulama, al-waqtu kas-sayf
Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak memotongnya, maka waktulah yang akan memotong kita. Jika kita tidak memaksimalkan waktu tersebut, maka waktu tersebut akan berlalu begitu saja dan kita menjadi orang yang merugi di dunia ini. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallu kama amarakum fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.